agar nanti ada beberapa waktu dan sesi untuk kita berdiskusi dan juga membicarakan bersama-sama. Baik, di sini akan saya mulai acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam atas warahmatullahi. kehadirannya teman-teman dalam acara ngaji fikih kontemporer dan logika Qawaidul Fikih. Yang terhormat Ustadz Dani Firdaus, SPD MPD, dan juga teman-teman yang hadir dalam acara kali ini. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memandu acara malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Imam Husnul Fatimah, akan memandu acara dalam beberapa waktu ke depan. Nah, acara ngaji fikih kontemporer yang biasa kita laksanakan rutinan setiap hari Selasa dan juga Kamis pada pukul 19.00 dan juga sampai hingga 19.30 waktu Indonesia Barat. Sebenarnya kegiatan seperti ini sangat-sangat dibutuhkan bagi kita, khususnya para mahasiswa, yang mana kita harus menyadari bahwa dalam hal pencarian ilmu agama itu memang harus digalakkan. Jadi tidak boleh ketika terlalu sibuk kuliah namun ngajinya kurang, seperti itu. Langsung saja, untuk tema kajian pada malam hari ini sangat menarik sekali. Di sini kami mengangkat tema dengan judul Hukum Menyerukan Hayya 'alal Jihad pada lafal azan. Nah, ini Pak teman-teman sebagai pengguna media sosial tentu sudah tidak asing lagi dengan viralnya lafal azan seperti ini. Oleh karena itu, mari kita simak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Dani Firdaus, SPD MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Suara saya jelas? Jelas ya suaranya ya? Jelas Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin amma ba'du. Yang saya banggakan seluruh mahasiswa yang mengikuti kajian pada malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat dalam tema yang menarik dan yang sedang marak-maraknya, viral-viralnya yaitu tentang hayya 'alal jihad. Kalau kita tahu lafaz azan yang diviralkan oleh segelintir orang, sebenarnya ini segelintir orang mengenai hayya 'alal jihad. Yang awalnya kalimatnya itu adalah hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, kemudian diganti hayya 'alal jihad. Yang artinya mari kita untuk berjihad. Nah, seperti yang sudah kita bahas ya, ada istilahnya ijtihad. Kalau kemarin di kajian malam malam Rebu itu ada pembahasan al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Jadi ijtihad itu adalah badlul wus'i, mengerahkan seluruh kemampuan, mengerahkan seluruh daya dan upaya dalam rangka menghasilkan suatu hukum. Namun ada bedanya antara ijtihad dan jihad. Kalau ijtihad itu mengerahkan segala kemampuan badlul wus'i dalam mengerahkan segala kemampuan untuk pikiran, namun kalau jihad itu beda. Sama-sama badlul wus'i, sama-sama mengerahkan seluruh kemampuan, daya dan upaya, namun dalam ini konteksnya yaitu dalam hal yang fisik, ya, semisal pakai pedang atau pakai tembak, pakai bom, granat dan lain sebagainya. Ini perbedaan sedikit antara jihad dan ijtihad, biar tidak salah paham, ya. Kenapa? Karena ijtihad sendiri itu sama-sama mengerahkan seluruh kemampuan, jihad juga mengerahkan seluruh kemampuan. Namun ada perbedaan antara ijtihad dan jihad, perbedaannya yaitu dalam hal pikiran dan fisik. Kalau ijtihad itu cenderung ke pemikiran, kalau jihad itu lebih ke fisik, yaitu dalam konteks ini yaitu perang. Sehingga video segelintir orang yang sampai viral hari ini mengganti lafaz adzan menjadi hayya 'alal jihad, ini sangat diperdebatkan dan sangat dipertanyakan oleh publik. Lantas bagaimana menurut kacamata fikih mengenai penggantian lafaz ini? Sempat kemarin pada masanya Covid, marak-maraknya Covid, itu lafaz adzan itu diganti menjadi shollu fi buyutikum, ya. Shollu fi buyutikum itu ditaruh di dalam lafaz adzan yang artinya sholatlah kalian di rumah kalian. Hal ini apa diperbolehkan? Boleh. Apabila dalam keadaan emergensi atau insidentil.
Sehingga apa? Sehingga kemarin ketika masa COVID-19, lafadz adzan yang diganti itu tidak ada yang permasalahkan, tidak heboh seperti sekarang. Kenapa? Karena memang keadaannya waktu itu darurat, ya. Orang yang keluar rumah kemudian berkumpul di masjid meskipun dalam rangka untuk ibadah, tapi dalam rangka menjaga kesehatan, menjaga nafas, hifdzun nafas, maka diperbolehkan untuk sholat di rumah, tidak melangsungkan berjamaah pun Jumat dan lain sebagainya di dalam masjid, ya. Seperti kaidah yang sudah kita pernah bahas, darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh, mencegah keburukan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Sholat itu kemaslahatan, berjamaah itu kemaslahatan, namun darul mafasid, mencegah keburukan itu lebih diutamakan. Jadi dalam kasuistik yang terjadi sekarang, penggantian lafadz adzan. Lafadz adzan ini sudah riwayatnya sudah sangat sahih sekali, ya. Mulai Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah. Hal seperti ini dalam kitab Syarqawi dijelaskan. Maaf terjadi kesalahan ini karena ada orang yang menelpon, mohon dimaafkan, ya. Baiklah, saya lanjutkan mengenai penggantian hayya alal jihad, ya. Dalam pembahasan adzan, menurut dalam kitab Syarqawi sendiri, kalau lafadz itu yang awalnya 2 kali dikurangi menjadi 1 kali, ini sudah tidak sah adzannya, harus mengulangi lagi, apalagi sampai mengganti. Namun dalam keadaan-keadaan tertentu, hal yang seperti ini demikian diperbolehkan, ya. Ini sebenarnya kejadian ini, kasuistik yang ada ini adalah masalah kecil, ya. Namun di besar-besarkan. Memang kemarin ketika saya ikut pelatihan sertifikasi dai se-Indonesia di Surabaya, banyak sekarang hal-hal yang kecil itu dibesarkan. Ini namanya hyper incidental. Hyper incidental itu memang dibutuhkan dalam rangka menaikkan rating. Seperti kasusnya Nikita Mirza misalnya, sering membuat kasus ini itu. Ini dalam rangka apa? Menaikkan rating. Kasusnya kecil namun dibesar-besarkan. Ya, namanya hyper incidental, seperti itu. Hal yang seperti demikian juga sama. Ini kan hanya segelintir orang, ya. Namun ini dibesar-besarkan. Oleh karena itu banyak sekali para ulama sekarang dari kalangan kita menanggapi hal yang demikian. Pada waktu zamannya Nabi itu pernah diganti kalimatnya, bukan hayya alal jihad, tapi pernah diganti hayya ala khairil amal, ya. Karena saya belum pernah menemukan riwayat yang mengganti tentang hayya alal jihad. Ini dalam kitab Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzabnya mengatakan yukrahu ayyuqalu fil adzani hayya ala khairil amal li'annahu lam yusbat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dimakruhkan mengucapkan lafaz adzan menggunakan hayya ala khairil amal. Kenapa? Ini hayya ala khairil amal artinya ayo kita berbuat amal kebaikan, ya. Namun hal ini dimakruhkan. Kenapa? Li'annahu lam yusbat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena lafaz hayya ala khairil amal ini tidak ditetapkan dalam hadis manapun, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak menetapkan dalam hal tersebut, seperti itu. Kemudian ada ulama lain yang menanggapi masalah
hal tersebut Syekh Sulaiman bin Umar misalnya, wa yukrahu ayyakula hayya 'alal khairil amal mutlaqan. Wa fi riwayatin anna Bilalan kana yu'adzinu li subhi fayaqulu hayya 'alal khairil amal. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaj'alaha makana as-salatu khairum minan naum. Ketika dulu pada zamannya siapa namanya? Bilal, yang ketika itu yang orang yang apa namanya selalu azan ketika di zamannya Rasulullah menggunakan lafaz hayya ala khairil amal. Ayo berbuat, mari kita berbuat amal kebaikan. Namun Rasulullah menegur Bilal, jangan gunakan lafaz itu tapi gunakan as-sholatu khairum minan naum, karena ini kasusnya ketika sholat subuh seperti itu. Jadi apa? Ini kesimpulannya sudah hampir ketemu bahwasanya penggantian lafaz seperti itu, seperti kalimat hayya alal jihad ini bisa disamakan dengan hayya ala khairil amal, ya. Lafaz hayya alal jihad ini kan tidak ada di nas manapun, tidak ditemukan hadisnya atau apa namanya riwayat-riwayat manapun. Begitu juga hayya alal khairil amal, seperti itu. Kemudian ini dalam Syekh Zakaria Al-Ansori dalam Asnul Muttalibnya mengatakan wa yukrahu ayyakula hayya alal khairil amal li khabari man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Muadzin dimakruhkan mengucapkan hayya alal khairil amal. Kenapa? Karena hadis Rasulullah mengatakan siapa saja yang mengada-ngada hal baru itu adalah bid'ah, ya. Maka yang berasal dari hal yang bid'ah itu adalah fahuwa raddun, tertolak. Nah, ini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kalimat yang hayya ala khairil amal yang tidak ditemukan dasarnya lam yuthbat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk adalah bid'ah, fahuwa raddun. Nah, seperti itu. Hal yang seperti ini tertolak dan tidak boleh. Namun penggantian lafaz adzan ini hanya dalam kategori makruh, karena referensi-referensi yang ada penggantian lafaz adzan yang sudah sesuai riwayat itu adalah makruh. Kenapa? Karena adzan sendiri adalah hal yang sunnah. Mukhalifatus sunnah, sesuatu yang berbalik pada sunnah itu adalah makruh. Lawan katanya sunnah itu adalah makruh. Namun makruh yang dipakai sekarang itu berbeda, tidak seperti dulu. Kalau makruh itu sebenarnya hal yang sangat dibenci. Di zaman Rasulullah dan nabi-nabi sebelumnya, hal kalau yang makruh ini adalah haram, fauqal haram, di atasnya haram. Kenapa? Karena makruh sangat dibenci artinya. Namun makruh dalam konteks sekarang itu adalah tahtal haram, di bawahnya haram, ya. Jadi kategori makruh di sini hanya dalam kategori dilarang, boleh melakukan namun tidak dianjurkan. Alangkah baiknya ditinggalkan, seperti itu. Jadi makruh di sini itu adalah tahtal haram, masih di bawah keharaman, bukan fauqal haram. Jadi penggantian seperti itu adalah makruh. Jadi kasusistik yang ada sekarang beredar ini adalah hal yang makruh. Namun alangkah baiknya kita serahkan ke pihak yang berwajib, biar nanti MUI sesuai badan negara yang resmi dalam menentukan fatwa, biar langsung nanti menanggapi. Karena ini sebenarnya hal yang kecil namun dibesarkan, atau yang disebut dengan hyper incidental, seperti itu. Mungkin itu sedikit dari saya, nanti bisa dipertanyakan apabila masih ada hal yang kurang jelas. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ustadz Dhani atas penyampaian dan juga penjelasan yang telah diberikan. Sungguh sangat luar biasa, dan juga kita menjadi lebih tahu sebenarnya bagaimana sih hukum dari penyeruan hayya 'alal jihad pada lafal azan tersebut. Baiklah, apakah dari teman-teman ada yang ingin menanyakan kepada Ustadz Dhani? Kami persilahkan untuk mengaktifkan mikrofon atau dari fitur chat. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menanyakan? Kami persilahkan dengan tema kajian hukum menyerukan hayya 'alal jihad pada lafal azan. Saya sedikit tambahi kalau masih belum ada yang bertanya.
Boleh Ustadz? Ustadz, kenapa ini kok masih statusnya hanya makruh? Padahal itu lafadznya ekstrim ya. Negara kita yang sudah jelas NKRI harga mati, Bhinneka Ika Tunggal, kemudian rasa nasionalismenya sudah tinggi. Kenapa nanti dengan ada lafadz seruan seperti ini nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Tergantung dari sudut pandang yang mana. Ketika nanti itu negara mulai turun tangan berintervensi masalah kasus ini bisa nanti dalam kasus makarisasi ya, karena nanti bisa menggoyah keamanan negara seperti itu. Hayya 'alal jihad. Namun kalau ini tidak sampai dalam kategori dalam tujuan untuk merusak negara, mengganggu ketertiban negara, hanya sebatas penggantian saja, ini hanya makruh. Namun ketika ada orang, ini jadi nanti diperinci hukumnya. Tapi nanti kalau ada orang menanggapi hayya 'alal jihad ini, ada orang berkeyakinan saya menggunakan lafaz adzan, saya ganti ini termasuk apa namanya yakin akan hayya 'alal jihad, maka ini tidak diperbolehkan, haram ya. Kenapa? Karena ini termasuk bid'ah. Jadi orang yang menganggap ini adalah hal yang tasyri, membuat syariat baru, ini termasuk bid'ah ya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Kenapa? Karena bid'ah itu apa? Ini man ahdasa fi amrina ya. Membuat sesuatu dalam perkara agama ya. Hadza ma laisa minhu, dan ini tidak ada dan tidak diajarkan oleh Rasulullah. Bahwa raddun, maka hal yang tersebut adalah tertolak seperti itu. Sehingga penggantian lafaz tersebut ini ekstrim ya, ekstrim kalau dalam ranah kenegaraan seperti ini. Apalagi negara sekarang sudah dalam keadaan gonjang-ganjing, ditambahi hayya 'alal jihad ya. Ibaratnya ini kasus COVID-19 belum usai, masih marak-maraknya, kemudian ditambahi 'alal jihad ingin mengadakan perang. Wah, ini kan berarti negara yang sudah tenang ingin apa namanya dirubah seperti itu. Makanya kita tidak dianjurkan seperti itu karena tetap pada prinsipnya kita ahlu sunnah wal jamaah, yaitu Islam yang wasatiyah, Islam yang moderat ya. Namun moderat di sini dalam artian toleransi yang tetap dalam artian tidak sampai kecenderungan hati, mailul qalbi. Kalau sampai mailul qalbi, kecenderungan hati, sampai kita ikut terlibat sana, wah ini bahaya. Logikanya seperti ini saja. Kalau sekarang banyak kita menjaga gereja, banyak orang-orang menjaga gereja, terus lantunkan salawatan di gereja, mereka datang ke kita, ke Islam, ikut acara-acaranya kita tidak. Sedangkan kita ikuti acara mereka. Ini kan sebenarnya sudah terjadi kontradiksi ya. Meskipun dalilnya saya baca sendiri waktu itu pernah juga mengikuti kajian seperti itu, berdebat dalam rangka mailul qalbi seperti itu. Ya, dalam rangka kecenderungan hati, nanti yang penting tidak kecenderungan hati, saling bantu tidak apa-apa. Tergantung konteksnya. Dalam orangnya tersebut tidak masalah, tapi yang memandang, yang menonton ini yang bahaya bagi untuk masyarakat. Mungkin itu ada yang bertanya tadi. Baik Ustadz, terima kasih atas tambahannya yang telah diberikan. Sepertinya ada yang bertanya. Saya beralih ke fitur chat. Di sini ada yang bertanya, Ustadz, atas nama Email Latifah. Bertanya, Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya, kalau menurut mazhab 4, dari keempat mazhab itu, apakah semuanya menganggap ini adalah cukup makruh? Seperti itu Ustadz. Terima kasih. Pandangannya rata-rata makruh ya. Ini ijma'ul ulama. Ini kebanyakan ulama dari 4 mazhab itu menganggap hal ini makruh ya. Meskipun ini terjadi khilaf ya. Ini terjadi khilaf penggantian seperti ini. Kenapa? Alasannya semuanya sama. Lam yusbat an Rasulillah. Tidak ditemukan. Tidak ditetapkan oleh Rasulullah, tidak ditemukan riwayat yang sahih dari Rasulullah. Kalau penggantian hayya 'alal khairil amal ini pernah diutarakan oleh Bilal ya, sehingga kemudian ditanggapi hal yang tersebut dimakruhkan, disuruh mengganti. Tapi Rasulullah tidak mengharamkan, suruh mengganti seperti itu. Ini sangat sore sekali. Yukrahu ayyuqala fil adzani hayya 'alal khairil amal, dimakruhkan mengucapkan lafaz adzan hayya 'alal amal li'annahu lam yusbat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Ini ajakan untuk berbuat kebaikan. Kalau kita berpikir kembali, apa salahnya mengajak kebaikan? Seperti itu. Kan tidak salah. Apa salahnya mengajak jihad? Mereka bertanya, ini kok mau dimakruhkan? Apa salahnya hayya alal jihad? Mari kita bersungguh-sungguh. Mari kita untuk berperang. Berperang lawan diri sendiri, berperang melawan kezaliman, berperang melawan nahi mungkar. Apa salahnya? Kan memang suatu keharusan. Iya memang, ya. Yang jadi masalah itu riwayat teksnya itu tidak pernah dilafatkan oleh Rasulullah, ya. Karena apa? Karena ini sudah ada riwayatnya yang asli. Seperti itu. Lafaz adanya sudah ada yang masyhur, yang sudah terkenal, dan ini apa namanya? Sudah sahih. Sehingga apa? Sehingga ketika ada penggantian itu terjadi masalah, ya. Sehingga ketika pergantian ada masalah. Banyak sekali nanti orang-orang dari golongan banyak yang mengaku ahlus sunnah tapi selalu membid'ahkan kita ini. Ini yang bahayanya seperti itu. Ya, padahal kita seperti dalam tahlil tidak merubah lafaz-lafaz kalimat-kalimat thayyibahnya. Tidak, kita tidak merubah sehingga tidak terjadi masalah. Baru kalau ada penggantian lafaz-lafaznya ini yang jadi masalah seperti ini. Kenapa dari mereka itu tidak mempermasalahkan hayya alal jihad? Tapi kalau tahlil dipermasalahkan, istighosah dipermasalahkan, tawasul dipermasalahkan, haul, kemudian manakib dipermasalahkan. Kalau yang seperti ini, mana tanggapan dari mereka? Tidak ada. Justru dari ulama-ulama yang dari NU yang menghadapi seperti ini. Ya, jadi sebenarnya ini adalah hal yang khilaf, namun kebanyakan ulama ini adalah memakruhkan. Hal yang seperti ini adalah hal yang makruh. Tidak sampai batas ke haram. Nah, kecuali orang tersebut meyakini ini adalah sesuatu yang baru mau dibuat-buat dan untuk tujuan berperang misalnya, ingin berperang dengan Indonesia, ini kan bugot malah nanti ini akhirnya, ya. Ini kan makar sungguhan berarti kalau suruhan. Kalau kemarin sallu fi buyutikum itu kan tidak masalah meskipun lafadznya diganti seperti itu. Kenapa? Karena memang keadaannya insidentil. Salatlah kalian di rumah kalian. Kenapa? Karena dalam keadaan COVID. Kalau seperti ini, wong ini bukan dalam kategori perang sekarang, ya. Meskipun jihad itu pemahamannya ya semuanya sepakat bahwa jihad itu perang. Jadi artinya itu mari ayo kita berperang. Wah, ini apa bahaya ini? Nanti bisa dikaji oleh Fakultas Hukum ini, ya. Mengajak perang seperti itu apakah termasuk standar makarisasi masuk apa enggak seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih Ustadz. Mungkin ada teman-teman yang lainnya yang ingin bertanya. Kami persilahkan bisa melalui fitur chat ataupun mengaktifkan mikrofonnya. Bagaimana teman-teman? Oh, mungkin belum Ustadz. Nah, di sini saya mau tanya juga nih Ustadz. Sempat tiba-tiba terlintas, maksudnya gimana caranya kita sebagai pemuda itu agar tidak gampang terprovokasi. Dalam artian ketika saya melihat kejadian beberapa akhir ini, banyak hal-hal yang gampang terprovokasi itu hal-hal yang berkedok keagamaan atau sesuatu yang dibalut dengan keagamaan. Nah, bagaimana sih cara kita itu agar tidak gampang terprovokasi? Jadi bisa memilih dan memilah, memfilter mana yang memang bisa kita terima. Seperti itu, Ustaz. Oke, bagus sekali ya, luar biasa ini karena sekarang fi zamanil fitan, kita di zaman-zamannya fitnah, zaman-zamannya hoax, maka seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, pembahasan hukum menyebarluaskan berita-berita hoax atau fitnah dan lain sebagainya. Allah berfirman, inja akum fasikum, kalau datang kepada kalian fasikun, kabar atau orang fasik, ya, maka apa? Fatabayyanu, ya, fatabayyanu, maka klarifikasilah, maka telitilah. Tabayyun itu tidak hanya klarifikasi tapi telitilah, diteliti dulu, apalagi kita akademisi, maka jangan menerima hal yang tersebut secara mentah-mentah, tapi harus fatabayyanu inja akum fasikum, kalau kalian kedatangan berita hoax atau orang fasik beri kabar dan lain sebagainya, fatabayyanu, maka telitilah, klarifikasilah apakah memang benar keadaannya seperti itu. Makanya dalam pemerintah itu sudah menyiapkan www.hoax.com, apa itu saya lupa webnya,
itu menyiapkan berita-berita khusus tentang hoax. Jadi tinggal kita ketik apa misalnya apakah itu asli atau cuma hoax. Kenapa? Karena kita itu akademisi, maka harus sesuai dengan teori dan referensi minimal. Seperti saya misalnya, ketika ada kasus-kasus seperti itu, saya lebih suka mencari referensinya, apakah benar seperti ini. Saya lebih suka membahas kasuistik, ya, tematik. Jadi ada tema yang sekarang terbaru misalnya Hayal al-Jihad. Saya cari referensinya. Saya lebih suka seperti itu. Lebih suka bukan ke beritanya, tapi lebih suka ke keilmuannya. Kenapa? Karena menanggapi kasus seperti itu menurut saya asik. Asik dan up to date. Namun saya ambil dari sisi keilmuannya, bukan dari segi beritanya kalau saya. Namun bagi antum para terutama yang bagi jurusan hukum, ini perlu dikaji. Standarisasi dari hoax itu apa, standarisasi dari makar itu apa, standarisasi itu nanti kalau sudah ketemu semua standarisasinya, maka kita bisa memilah dan memilih mana ini berita yang benar-benar valid dan tidak, mana ini hal yang terprovokasi apa enggak. Tetap kalau kita tidak ingin terprovokasi, harus fatabayanu, harus diteliti terlebih dahulu dan banyak-banyaklah melihat klarifikasinya. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu kita gampang tergoyah. Ini di Non Sewu, ini di dekat-dekat di desa-desa saya ada yang sering ke rumah, gara-gara melihat video-video yang ada yang beredar sekarang, suasana seperti kacau balau di mana di Jakarta, ini seolah-olah ini pemerintah itu hal yang sangat buruk misalnya. Ada yang mengatakan pemerintah bagus dari para habaib yang buruk. Ada yang mengatakan para habaib yang baik negara. Jadi akhirnya hanya saling tuding saja. Tidak tahu kebenarannya, ya. Hal yang seperti itu harus dihindari. Ya, hal yang seperti itu harus dihindari. Banyak masih tugas kita selain itu, khususnya kita para penuntut ilmu, kita harus banyak belajar dan belajar sehingga dengan kemampuan ilmu kita bisa memilah dan memilih. Memang dalam kitab Ta'limut Ta'lim disebutkan bedanya orang ilmu sama punya harta seperti itu. Orang kalau punya harta kita yang jaga, kita punya mobil, rumah, ya, uang, ratusan juta, miliaran, kita yang menjaga. Namun kalau punya ilmu beda, ilmunya yang menjaga kita, ya. Ada berita hoax, ada berita terprovokasi, kita ingat, oh inja'akum fasikum fatabayyan, maka tabayyunlah, seperti itu. Ilmu yang menjaga kita, karena ini memang jaminan. Semoga semuanya yang istiqomah mengikuti kajian-kajian ini mendapatkan barokah ilmu, disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oke. Ini sepertinya ada yang bertanya lagi Ustadz dari Sariful Rizal. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana pendapat Ustadz tentang MIT yang mengatasnamakan jihad di Indonesia Timur dan stigma yang muncul di masyarakat justru cenderung pada kelompok keagamaan tertentu yaitu Islam. Memang ini juga lagi-lagi menjadi bahasan yang sangat hangat atau viral juga di media sosial. Monggo Ustadz. Tetap ya, pada hakikatnya ketika ada negara yang sudah merdeka, kemudian ada yang ingin memberontak, itu disebut bugot. Kalau dengan cara sesuai syarat-syarat bugot, yaitu berkelompok, kemudian bersenjata, secara terang-terangan menyerang, itu bugot. Namun kalau dalam kategori MIT ini kan masih dalam tahap belum masih eksekusi, ya, masih dalam tahap istilahnya kalau dalam pembelajaran itu, dalam pengajaran itu, dalam di kelas itu ada taktid, tanfid, takwim, ada pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Ini masih dalam rangka perencanaan, belum dalam tahap pelaksanaan, sehingga menghukuminya masih belum valid seperti itu. Namun tindakan-tindakan seperti ini yang masih mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, negara itu pasti sudah bergerak cepat, ya. Terutama Pak Mahfud MD mengatakan biarkan banyak hal-hal yang seperti itu, nanti ketika sudah secara real melanggar hukum, entah itu baik dari dari segi makarnya maupun lainnya, atau perusahaan lingkungan atau pelarangan COVID-19 misalnya, ya tinggal tangkapi saja, katanya Pak Mahfud MD. Simple saja sebenarnya, tinggal tangkapi saja. Kenapa? Karena memang hal-hal yang seperti itu pasti terjadi dalam negara. Ya, saya baca di Ahkamus Sultaniyah misalnya, memang kepemimpinan itu sifatnya kan harus banyak sekali, ya.
Kemudian banyak dari negara-negara dari umatnya itu pasti ada yang tidak suka, ada yang suka, sehingga terjadilah seperti itu. Namun ketika dalam kategori jihad fisabilillah, karena memang jaminannya jihad itu adalah langsung surga dimandikan oleh bidadari. Namun jihad yang seperti apa seperti itu? Apakah eh, jihad yang seperti itu? Ya, Rasulullah bersabda nanti setelah perang Badar waktu itu akan menemukan peperangan yang lebih berat, yaitu jihad. Apa itu? Jihad melawan dirinya sendiri. Ini yang paling berat. Bagaimana kita mau jihad ke dirinya sendiri, ini loh yang berat ya. Jadi kemarin itu sempat ada ketua teroris Jatim ngisi pelatihan ketika sertifikasi dai itu, banyak sekarang yang mengatasnamakan agama ya, yang berjenggot-jenggot, yang cingkrang-cingkrang misalnya. Tapi tidak semuanya ya, tidak semua yang berjenggot itu salah, tidak. Kebanyakan seperti itu. Melakukan tafjirat, bom bunuh diri, mengatasnamakan jihad, la ilaha illallah. Hal yang seperti itu bukan malah jihad ya, itu malah namanya mati konyol ya. Karena kalau jihad fisabilillah itu memang pada masa perang. Ya. Pada masa perang. Ini kan tidak dalam masa perang. Jadi mengatasnamakan jihad apapun itu tidak bisa. Ya. Kecuali kalau jihad melawan dirinya sendiri. Kita sekarang belajar duduk di majelis ilmu meskipun berjauh-jauhan seperti ini adalah jihad. Ini adalah jihad. Ya, jihad fisabilillah. Pahalanya persis sama jihad fisabilillah. Dan banyak hadis lainnya yang mengatakan keutamaan. Ini dalam rangka jihad. Kenapa ini dalam kategori jihad? Tidak semua orang bisa mengikuti kajian-kajian seperti ini. Tidak semua orang mau mendengarkan warisan-warisan Nabi yang seperti ini. Seperti itu. Ini kan perlu melawan nafsu ini untuk menghadiri kajian seperti ini. Saya baru datang kehujanan dari jam 3. Capek ini, masih belum ganti pakaian belum langsung ini ngisi kajian. Ini kalau kita tidak nuruti nafsu tidur ini sekarang ya, atau tidur atau istirahat dan lain sebagainya. Namun kita berperang ya, jihad. Ini yang jihad sungguhan ya, berat memang jihad seperti itu, jihad lawan dirinya sendiri. Jadi siapapun dia, mau turunan manapun dia, dari golongan manapun dia, kok mengatasnamakan jihad itu bukan jihad ya. Itu dalam rangka ingin memang merusak. Adapun hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat dalam negara kita itu harus ya dibenahi pelan-pelan. Kemudian kita yang tidak punya peran, minimal kita merubah dirinya sendiri. Karena memang idza ra'a minkum munkaran, kalau kalian menemukan kemungkaran, maka apa? Gunakan 3 perkara tersebut ya. Rubahlah ghayrubi biadikum, dengan tangan kalian. Kalau tidak bisa, ya dengan omongan. Kita sudah berdemo menyuarakan suara kita tidak bisa, ya kita doakan ya. Meskipun ini dalam kategori ataful iman. Kalau kita sampai mau menantang perang, saya tidak setuju dengan negara ini, banyak kekacauan, banyak kacau balau, tidak sesuai syariat. Kemudian kita bawa pisau, bawa pedang atau bawa pistol ke istana, ini namanya bunuh diri, konyol ini seperti itu. Bukan jihad ya, karena ada aturan-aturannya. Di ahkam di mana di Ihya juga seperti itu. Ada tahapan-tahapan untuk berjihad. Tahapan berjihad itu tidak langsung ke berperang, tidak, ada prosesnya. Kalau langsung ke berjihad ini konyol. Ya, ada tahapannya. Ketika melihat kemungkaran harus seperti ini dulu. Lewati, tidak bisa semuanya, sudah rusak semuanya, baru disitulah perang. Ini kan enggak, masih bisa, suara kita masih didengar oleh Bapak Presiden ya. Jadi jangan khawatir, kita yang selaku mahasiswa yang kritis, maka jangan bosan-bosannya untuk semangat belajar, terus tingkatkan belajar, kemampuan kita terus ditingkatkan. Insya Allah nanti kalau panjenengan semua ada kesempatan untuk memimpin atau jadi wakil rakyat, bisa jadi penentu kebijakan. Kalau sudah jadi penentu kebijakan, enak sudah, kita lahan berdakwahnya kita itu lebih luas seperti itu ya. Bukan menyalahkan. Selama kita suka menyalahkan orang lain, maka itu tidak sukses ya. Salahkan diri sendiri, apa kekurangan saya ya. Jadi orang kalau ada kemauan itu ada 1000 jalan, kalau tidak ada kemauan selalu ada 1000 alasan. Tentukan kalian termasuk orang yang selalu ada jalan, mencari jalan, ataukah orang yang selalu mencari alasan seperti itu. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Kalau tidak ada kemauan pasti banyak alasan seperti itu ya. Um,
Terima kasih Ustadz atas penjelasan yang sudah diberikan kepada kami. Mungkin pertanyaan bisa kami cukupkan, mengingat waktu dalam kegiatan kali ini juga sudah selesai dan juga sudah habis. Closing statement yang sangat indah sekali Ustadz. Nah, seperti itu. Di sini saya akan menyimpulkan dari hasil yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Dani tadi, bahwasanya kita sebagai penerus tonggak estafet bangsa atau generasi yang akan melanjutkan nanti, jangan mudah untuk terprovokasi sesuatu hal yang belum bisa kita katakan kebenarannya itu seperti apa. Nah, untuk mengambil kebijakan seperti itu kita harus melakukan kajiannya ataupun kita harus mengerti dahulu pondasi dan juga dasarnya kenapa kok seperti ini. Jadi jangan ditelan mentah-mentah informasi tersebut kepada kita karena anak generasi milenial cukup bijak dalam mengambil hal seperti ini. Terima kasih banyak Ustadz Dani atas paparannya. Untuk mengakhiri ngaji pada malam hari ini, monggo Ustadz jenengan tutup pakai doa. Semoga ada barokah ilmu yang bisa kami Amin. monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubaluna bi asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim anta rabbi wa ilmuka hasbi fa ni'mal rabbi rabbi fa ni'mal hasbu hasbi tangsur man tasya wa antal azizur rahim nas'alukal ismah fil harakat was sakanat wal kalimat wal iradat wal khatarat min asyukuti wal dhunun wal ahmam as-sairah lil qulub an mutala'atil ghuyub faqad ibtuliyal mu'minun wa zilzilul zilzalan syadida. Tosin hamin ayin sin qaf marajal bahna yaltaqiyan bainahuma barzahul la yabghiyan hamim hummal amru wa ja'an nasru fa'alaina la yunsurun hamim tanzil kitab minal azizil hakim ghafirid dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dhit-taul la ilaha illallahil masir bismillahi babuna tabaraka hitauna yasin satfuna kaf ha ya ain sad kifayatuna hamin ain sin qaf himayatuna fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim sirrul asyil masbukun alaina wa ainullahu nadhira ilan bihawli la ilaha illallah bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfud wallahu khairun hafidha wa arhamur rahimin fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfud wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin inna wa ilaitani ya Allahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas solihin fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam adada khalqi wa zina arsy wa midada kalimati walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara ngaji fikih kontemporer dan logika Qawaidul Fikih pada malam hari ini dengan tema kajian hukum menyerukan hayya 'alal jihad pada lafal azan telah kita dengarkan bersama yang disampaikan oleh Ustadz Dani Firdaus. Kami sebagai penyelenggara acara mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran peserta dan juga terima kasih banyak kepada Ustadz Dani yang sudah memberikan penjelasan kepada kami. Kami mengingatkan kepada peserta yang lainnya bahwasanya kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Selasa dan juga Kamis pada pukul 19.00 hingga 19.30 waktu Indonesia Barat. Semoga kita bisa mengikuti dengan istiqomah kegiatan seperti ini. Insya Allah bisa bertemu pada hari Selasa depan. Di sini saya sebagai pemandu acara hari ini mohon maaf apabila ada
kekurangan kata, salah kata, atau sikap yang kurang berkenan, eh, saya secara pribadi mengucapkan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.